warawina fi kitab Tirmidzi, dan kami meriwayatkan daripada di kitabnya Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Sunni dengan sanad yang dhaif dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a hammal mu'mina ila ilaihil masir wa ayatul kursi hina yusbihu hufidha bihima hatta yumsiya wa man qara'ahuma hina yumsi hufidha bihima hatta yusbiha. Fahadhihi jumlatun minal ahadits allati qasadana dzakaraha wa fiha kifayatul liman wafaqallahu ta'ala. Nas'alullahal 'azima at-taufiqa lil 'amali biha wa sa'ira wujuhil khair. Jika disebutkan qiraah, siapa-siapa yang membaca Hamim Al-Mu'min dan surah Al-Mu'min ila ilaihil masir sampai lafaz ilaihil masir wa ayatul kursi dan ditambah dengan ayat kursi di waktu pagi, maka dia akan dijaga sebab membaca surah tersebut hatta yumsiya sampai sore. Dan barang siapa yang membaca keduanya di waktu sore, dia akan dijaga sampai dengan di waktu subuh. Ini semua dibaca, ini semua merupakan kumpulan daripada hadis-hadis yang telah kami maksudkan untuk penyebutannya di dalam bab tentang zikir ini. Wa fiha kifayatul liman wafaqahullahu ta'ala, dan di dalamnya terdapat kifayah, terdapat kemampuan bagi orang yang telah Allah berikan taufik kepadanya. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah beri kita taufik untuk mengamalkan bacaan-bacaan yang sudah kita baca dalam bab ini. Diriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dari Talaq bin Habib bin Hubaib, qala, beliau berkata, ja'a rajulun ila Abi Darda, datanglah seorang laki-laki menemui Abu Darda. Faqala, lalu beliau berkata, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, qad ihtaraqa baituka. Faqala, mahtaraqa lam yakunillahi azza wa jalla liyaf'ala dzalika bi kalimatin sami'tumuhunna min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Man qala laha awwala naharihi lam tusibhu musibatan hatta yumsi. Abu Darda berkata, telah terbakar rumahmu. Faqala, maka beliau berkata, mahtaraqa, tidak ada sesuatu yang terbakar yang tidak terjadi atas kehendak Allah untuk melakukan hal yang demikian itu. Mahtaraqa lam yakunillahu azza wa jalla liyaf'ala dzalika bi kalimatin sami'tumuhunna min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah terbakar sesuatu lam yakun, yang tidak ada, Allahu, siapa Allah, azza wa jalla, yang maha tinggi lagi maha agung, liyaf'ala, la yaf'ala dzalika, untuk betul-betul melakukan yang demikian tersebut, bi kalimatin sami'tumuhun, dengan kumpulan kalimat-kalimat yang kalian dengarkan, yang aku dengarkan, minhu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qalaha, siapa-siapa yang membaca kalimat itu awwala naharihi, di awal paginya, awal siangnya, itu di waktu pagi, lam tusibhu musibatun hatta yamsi, tidak akan menimpa kepadanya musibah, satu musibah pun sampai dengan di waktu sore. Jadi siapa yang membaca kalimat ini, Allah pelihara daripada segala macam musibah sampai sorenya. Di waktu pagi dia baca, dipelihara sampai dengan waktu sore. Wa man qalaha akhirun nahari, siapa-siapa yang membaca kalimat atau doa ini di akhir siang, lam tusibhu musibatun hatta yusbiha, tidak akan dia tertimpa musibah sampai dengan di waktu subuh. Apa itu? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, alaika tawakkaltu, wa anta rabbul arsyil azim, masya'allahu kana, wa ma lam yasha' lam yakun, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, a'lamu anna allaha ala kulli syai'in qadir, wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi, wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha, inna rabbi ala siratim mustaqim. Ini doa yang dibaca untuk berlindung kepada Allah daripada musibah di waktu pagi dan sore.
Allahumma anta rabbi, wahai Allah engkau lah Tuhanku, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, alaika tawakkaltu, hanya kepadamu lah aku berserah diri, wa anta rabbul arsyil azim, sementara engkau adalah Tuhan yang menguasai arsy yang agung, masya Allahu kana, apa yang Allah kehendaki akan terjadi, wa ma lam yasha lam yakun, sesuatu yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, tiada upaya, tiada daya, tiada upaya illa kecuali billahil aliyyil azim, dengan sebab adanya Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Alamu, aku mengetahui wahai Allah, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwanya Allah atas segala sesuatu maha menguasai. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan sesungguhnya ilmu Allah meliputi segalanya. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi, ya Allah aku berlindung kepadamu daripada keburukan diriku. Nah, jadi kita berlindung kepada Allah daripada kejahatan diri kita, kejahatan nafsu kita. Bukan berarti diri kita ini selalu mau maksiat saja. Jadi sejatinya jiwa itu dilahirkan dalam keadaan suci. Setiap anak lahir dalam keadaan suci. Tapi ada nafsu al-ammaratu bis-su yang senantiasa membawa atau membisikkan orang ke dalam keburukan-keburukan. Jadi bukan sifat dasar manusia, tapi nafsu yang mendorong manusia. Ada orang-orang tertentu yang kemudian sangat cenderung untuk berbuat kemaksiatan, berbuat dosa. Kemudian wa min syarri kulli dabbatin, dan aku berlindung pula dari segala keburukan segala hewan melata. Maksudnya semuanya, hewan, binatang, manusia dan sebagainya. Akhidun binasiyah, engkaulah yang maha memegang ubun-ubunnya. Inna rabbi ala siratim mustaqim, sesungguhnya Tuhanku atas jalan yang lurus. Diriwayatkan warawahu min tariqi akhirin an rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Darda, wa fihi annahu taqarrara maji'ur rajuli ilaihi yaqulu adraka darikun faqad ihtaraqat wa huwa yaqulu ma ihtaraqtu li anni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ini dia berkata, dalam riwayat yang lain ada yang menyebutkan bahwasanya Abu Darda ini jalan menemui satu orang, kemudian dia takarrara maji'ar rajul, berulang-ulang datang, ada laki-laki yang datang dari tempat yang sama. Kemudian dia berkata, adraka darikun faqad ihtaraktu wa huwa yaqulu mahtaraktu li anni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu man qala hina yusbihu hadhil kalimat. Jadi dia menceritakan ada terjadi kebakaran, kemudian dia mengatakan, meski ada kebakaran saya tidak ikut terbakar, karena sesungguhnya saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa-siapa yang membaca doa ini di waktu subuh, dengan kalimat ini, disebutlah kalimat yang kita baca tadi, doa yang kita baca tadi, lam yusibhu fi nafsihi wala ahlihi wala malihi syai'un yakrahuhu, tidak akan bisa menimpa dia, menimpa keluarganya, menimpa hartanya sesuatu apapun yang dia benci. Jadi kalau baca doa yang tadi, ada sesuatu yang kita tidak suka, musibah dan sebagainya, tidak akan bisa menimpa kita. Cuma jangan dicoba baca doa ini langsung nyebur ke dalam api, atau pakai berbuat hal-hal yang kira-kira akan langsung celaka, tidak bisa. Jadi ini dibaca secara istiqomah, dibaca berulang-ulang, dijadikan zikir. Lalu ketika ternyata terjadi musibah, Allah selamatkan dia sebab kalimat ini dengan bacaan, dengan sebab kemuliaan kalimat yang sering diulang-ulang. Jadi jamaah rahimakumullah, sejatinya ilmu seperti ini diajarkan tuh tidak terkena terbakar api, tidak tersayat pedang, kebal dan sebagainya. Itu sejatinya kalau dalam Islam dia tidak bisa dipelajari begitu saja. Jadi tidak ada Islam secara khusus kemudian mengajarkan ilmu kebal dan sebagainya. Karena Nabi SAW dalam perang Uhud, bahkan gigi beliau pecah kena tombak, dan tubuh beliau luka-luka. Artinya tidak ada, kalau memang ilmu kebal itu adalah sesuatu yang sudah warid dari Nabi, tentu ilmu ini akan paling pertama dipakai untuk menghadapi orang-orang kafir, orang yang saat itu memusuhi Islam. Kalau toh ternyata ada wali-wali Allah yang selamat daripada kobaran api, yang ternyata ditembak tidak mempan dan sebagainya,
sebab di masa itu, ini namanya karomah. Di masa memang dibutuhkan itu. Jadi karomah itu amrun khawariqul adah, sesuatu yang menyelisihi adat diberikan kepada orang-orang yang istimewa sebagai peneguh bahwa dia adalah orang yang benar. Dia orang yang benar. Maka cirinya orangnya berilmu, jadi alim dalam hal agama. Kemudian yang kedua, amalnya sejalan dengan Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, dia penuh perjuangan, hidupnya penuh perjuangan dalam i'la'i kalimatillah, untuk berdakwah, menegakkan kalimat Allah. Sebab dia sedang dalam kesulitan dakwahnya, turunlah bantuan dari Allah. Jadi cerita wali songo, cerita wali ini, wali itu bukan dipelajari secara khusus, bersilat macam-macam. Karena beliau semua istiqomah dalam dakwah. Orangnya berilmu tinggi, istiqomah dalam amal yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Maka Allah tolong dengan berbagai kemuliaan-kemuliaan untuk meneguhkan kebenaran sisi sosoknya. Kemuliaan sosoknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang dipelajari secara khusus supaya bisa mengikuti kebal dan sebagainya. Tidak ada ya. Walaupun ada, itu bagian daripada sihrun minal ashar, bagian daripada salah satu sihir. Jadi ilmu sihir yang asal hukum mempelajarinya adalah haram. Jadi asal hukum mempelajari sihir adalah haram. Meski para ulama kemudian berbeda pendapat kalau ada ulama yang belajar sihir dengan kebutuhan tertentu. Tapi kalau tanya asal hukumnya adalah haram. Ya, wallahu a'lam. Babu ma yuqalu fi sahibatil jum'ah fi sabihatil jum'ah wallahu a'lamu bis-shawab.